Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Keraja Widya Nofci dan saya Sunaryo dari kelas Komunikasi 1P ingin menjelaskan mengenai teori pengharapan nilai atau Value Expectancy Theory. Mengenai sejarah teori ini, pertama kali dikemukakan oleh Dr. Martin Fishburne yang mana telah dijelaskan di dalam bukunya yang berjudul Martin Fishburne dan Theory and Research. Dan teori ini juga telah dijelaskan di dalam artikel lainnya, yakni dalam jurnal Human Relations pada tahun 1962 dan 1963. Telah dijelaskan juga oleh peneliti-peneliti lainnya seperti Walt Edward, Milton Risenberg, dan John B. Watson. Mengenai latar belakang dari Dr. Martin Fishburne, beliau merupakan seorang profesor kehormatan dari Harry C. Clouse Jr. di jurusan Komunikasi Annenberg School for Communication dan seorang direktur Health Communication Program di Annenberg Public Policy Center. Selanjutnya mengenai dari pengertian teori. Value Expectancy Theory adalah salah satu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunanya. Teori ini mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut. Teori ini merupakan penambahan dari penjelasan teori use and gratification, yang dimana telah dijelaskan teori yang mendasarkan diri pada orientasi khalayak sendiri sesuai dengan kepercayaan dan penilaian atau evaluasinya. Intinya, sikap kita terhadap sejumlah media ditentukan oleh kepercayaan tentang penilaian kita terhadap media tersebut. Dalam Pat Green dan Leach John pada tahun 1996 halaman 345 mengenai membatasi atau pencarian kepuasan. Contoh lain dari teori, bila kita bahwa segmen gossip menghadirkan hiburan bagi kita dan kita sangat senang apabila kita dihibur dengan tersebut, maka kita akan memenuhi keinginan kita mendengar, membaca, atau bahkan mencari tahu mengenai acara-acara gosip. Di pihak lain, bila kita percaya bahwa bergosip itu adalah sesuatu hal yang merupakan bergunjing atau melihat sebagai hal yang negatif dan kita tidak menyukai hal-hal tersebut, maka kita akan menghindari diri kita dari menonton, mendengar, atau bahkan membaca dari acara-acara gosip. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Clandersman pada tahun 1997 pada halaman 26 yang menyatakan bahwa perilaku seseorang akan menghasilkan sesuatu. Jika semakin tinggi nilai yang diharapkan, maka semakin tinggi pula keinginan untuk mewujudkan perilaku tertentu. Teori ini mengandung dua komponen, yaitu value dari tujuan yang akan dicapai dan ekspektasi agar berhasil mencapai tujuan itu. Dari dua komponen tersebut, oleh Giller dikembangkan menjadi 4 komponen, yakni komponen attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Bentuk aplikatif teori. Salah satu kegunaan dari value expectancy theory adalah dalam pendekatan persuasi. Berdasarkan teori ini, kita mengharapkan sesuatu untuk mengontrol sikap kita memengaruhi seseorang, meliputi mengubah nilai yang mereka harapkan untuk diterima. Sebagai contoh, jika kita mengharapkan hasil yang baik dari pendapat, namun seseorang meyakinkan kita bahwa pendapat tersebut tidak bagus, maka kita akan mengubah isi dari pendapat tersebut. Value expectancy theory memiliki 3 komponen dasar, yakni individu merespon informasi baru tentang suatu hal atau tindakan dengan menghasilkan suatu keyakinan dari hal atau tindakan tersebut. Bila keyakinan sudah terbentuk, itu dapat dan seringkali berubah dengan informasi baru. Setiap individu memberikan sebuah nilai atau value
pada setiap sifat di mana keyakinan tersebut tergantung atau berdasar sebuah harapan terbentuk atau termodifikasi berdasarkan hasil perhitungan atau keyakinan dan nilai-nilai. Selanjutnya, macam-macam dan contoh teori. Menurut Fishburne dan Eason pada tahun 1976, yakni ada 3 model, yaitu Value Expectancy Model of Attitude yang pertama dan ketiga. Yang pertama, seseorang memegang banyak keyakinan tentang sikap suatu objek. Suatu objek terlihat memiliki banyak sifat, menghubungkan dengan setiap sikap adalah respon yang evaluatif. Contohnya adalah proses pembelajaran, respon evaluatif, menghubungkan dengan sikap suatu objek. Model yang kedua menyatakan bahwa keyakinan adalah kemungkinan subjektif dari objek tentang sifat orang lain. Evaluasi adalah penilaian sifat berdasarkan berapa dimensi evaluasi. Contohnya, baik buruk diukur dari skala 1 sampai 7. Dan yang terakhir adalah model yang ketiga. Sikap seseorang merupakan penjumlahan dari produk setiap keyakinan dikali nilai evaluasinya. Keyakinan dipegang dalam sebuah jenjang. Suatu sikap ditentukan dalam setiap waktu yang diberikan dengan 5-9 keyakinan menonjol dalam jenjang keyakinan seseorang. Demikian penjelasan mengenai teori pengharapan nilai atau Value Expectancy Theory. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Sunario pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.